tentang Partai Super TBK dan Partai Perorangan dari Jokowi. Partai politik yang benar-benar terbuka, atau istilah kerennya super terbuka atau super TBK, maksudnya partai politik yang dimiliki oleh para anggotanya, bukan dimiliki oleh keluarga tertentu atau oleh para segelintir oligark, elit partai. Ide yang disodorkan Jokowi ini cukup menggoncang belantika perpolitikan kita. Seperti biasa, ada yang menyambutnya dengan positif dan antusias, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang nyinyir atau negatif. Tapi yang jelas, ide ini telah menjadi perbincangan atau wacana publik yang menarik. Koran Singapura, The Straits Times, March 16, 2025, mengulasnya dengan tajuk Indonesia's ex-President Jokowi plans to form super party to boost political influence. Menarik juga mencermati pandangan negara tetangga yang maju ini. Dalam pengamatan mereka, 5 bulan setelah lengser sebagai Presiden Indonesia, Jokowi masih disibukkan dengan antrean orang-orang yang ingin menemuinya di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Ini fakta. Tapi untuk apa mereka rela antri di gang sempit itu? Ya, untuk apa? Untuk meminta nasihatnya, menyampaikan petisi, atau sekedar mengucapkan terima kasih atas kontribusinya bagi negara. Atau hanya untuk berfoto ria dengan figur yang mereka idolakan. Itu saja. Dalam postingan media sosial Jokowi juga menjadi bahan pengamatan. Disebut Jokowi menyoroti pertemuannya dengan klub sepak bola setempat, dengan mahasiswa, dan tokoh masyarakat, atau sekedar makan sate di warung sekitaran Solo. Semua aktivitas sosial ini menurut mereka mencerminkan pengaruh politiknya yang berkelanjutan. Jokowi diketahui juga sempat menyambut tokoh-tokoh terkemuka, termasuk pengusaha Mokhtar Yadi dari Lipo Group dan keluarganya, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dan yang terbaru Hashim Joyo Hadikusumo. Ini saudara laki-laki dan sekarang juga menjabat sebagai penasehat atau utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Juga ada tokoh-tokoh dunia lainnya tentunya. Tentang kunjungan Dr. Mahathir dan putrinya, Marina, pada 26 Februari 2025 yang baru lalu, Jokowi pernah membaginya di laman Facebook-nya. Ia bersama Ibu Iriana menjamu tamu dari negeri jiran itu dengan berdiskusi aktif sambil makan di rumah kami, membeli batik, dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Solo. Begitu katanya. Jadi semacam tour guide istimewa, bagi tamu istimewa juga. Artikel The Straits Times itu juga mengakui bahwa dukungan Jokowi berperan penting dalam kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden bulan Februari 2024 yang lalu, di mana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka kini menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Dan sekarang dikatakan Jokowi di usianya yang ke-63 tahun sedang tidak berpartai. Namun, ia tengah bersiap untuk mempertaruhkan popularitasnya yang masih tinggi di mata masyarakat Indonesia, yang diperoleh selama 10 tahun berkuasa, dengan membentuk apa yang disebutnya Partai Super Terbuka atau Super Party PLC. Terbuka atau TBK merujuk pada versi Indonesia dari perusahaan terbatas publik atau Public Listed Company (PLC), di mana saham perusahaan dapat dimiliki oleh publik. Jokowi menyinggung tentang konsep Partai Super TBK ini pada 11 Februari 2025 lalu dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab di kanal YouTube-nya. Jokowi bilang, kami menginginkan partai politik yang super terbuka, yang dimiliki oleh semua anggota,
Itulah partai politik yang ideal di masa depan menurut saya. Ujarnya seraya menambahkan bahwa rencana untuk partai tersebut masih dalam tahap finalisasi. Jadi, belum final, masih berproses. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melempar wacana partai super terbuka. Nggak main-main, wacana ini langsung disambut positif oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diketuai oleh anaknya sendiri yaitu Kaisang Pangarep. Bagaimana ceritanya dan ada apa di balik ini semua? Wacana partai super terbuka ini pertama kali diungkap Jokowi pada Rabu 5 Maret 2025 di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah. Ide gagasan untuk membuat partai super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini. Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI, ya seperti itu. Partai yang terbuka, yang super terbuka, yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Dan itu betul-betul partai milik bersama. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyambut positif partai super terbuka dan PSI akan bertransformasi menjadi partai super terbuka lewat Kongres Mei. Andi mengatakan dalam konsep ini anggota memiliki partisipasi besar dalam partai super terbuka, termasuk saat pemilihan ketua umum partai politik. Pemilihan secara langsung one man one vote akan menjadi yang pertama kali di Indonesia. Parpol anak sendiri sudah merespons positif. Bagaimana dengan parpol lainnya? Dan anggota DPR Wakil Rakyat, ya ini kan sah-sah saja. Setiap orang berhak membuat partai politik di Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya terpenuhi. Mau model apa partainya, mau terbuka, mau tertutup, mau ya terserah mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya, ya silakan saja. Ini baik, tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usai pensiun dari jabatannya Presiden RI pada Oktober 2024, Jokowi nyatanya masih muncul di media terkait beberapa isu politik Indonesia. Terkait usulan partai super terbuka ini, pengamat politik Agung Baskoro menyebut jika hal ini bentuk nyata Jokowi akan tetap mengawal dan berpolitik dalam arti yang sesungguhnya, bukan narasi pribadi semata. Mengafirmasi bahwa ke depan Presiden Jokowi tetap akan berpolitik, tapi tidak menggunakan narasi pribadi semata, tapi juga akan melibatkan institusi partai. Dan arahan itu ternyata secara institusional disambut baik oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sebelumnya memang kental dengan Pak Jokowi, dengan faham Jokowismenya, Jokowisme dan seterusnya, sehingga ini menebalkan prediksi banyak analis pihak bahwa Pak Jokowi akan tetap mengawal, kemudian berpolitik dalam arti yang sesungguhnya. Usulannya ini ternyata menarik minat banyak kalangan. Partai-partai besar seperti Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan antusias mengharapkan rincian tentang gagasan itu. Kelompok relawan yang berpihak pada Jokowi, misalnya Projo yang merupakan singkatan dari Pro Jokowi, dengan cepat telah menyuarakan dukungannya. Walaupun mereka juga sadar sepenuhnya bahwa masa jabatan Presiden Joko Widodo telah mencapai batas konstitusional Indonesia, yaitu 2 periode, sehingga tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Namun ini yang penting, menurut banyak analis, memiliki
rumah politik seharusnya membantu Jokowi meningkatkan pengaruh politiknya. Selain itu, juga dapat membantu Gibran dan menantunya Bobi Nasution untuk mencapai jabatan politik yang lebih tinggi di kemudian hari. Demikian juga Kaesang, yang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Begitu pandangan banyak analis politik. Misalnya Dr. Cecep Hidayat, dosen di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang bilang ketika Jokowi lengser sebagai presiden, semua kekuasaan otoritatif berpindah ke Prabowo. Namun pengaruh Jokowi masih ada. Ia ingin membuat partai super TBK yang dapat meningkatkan pengaruhnya. Partai super ini dapat menjadi strateginya untuk memiliki kendaraan politik. Jokowi, Gibran, dan Bobi diberhentikan atau dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, pada bulan Desember 2024 setelah keretakan panjang dengan ketuanya Megawati Soekarno Putri. Saat lengser, Jokowi berbeda dengan mantan presiden lain seperti Megawati yang kembali sebagai ketua umum PDIP, berbeda pula dengan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi pemilik Partai Demokrat, kata Dr. Cecep Hidayat. Analis politik di Jakarta, Hendry Satrio atau Hensat biasa dipanggil, mengatakan bahwa secara teori, konsep partai terbuka sudah ada dalam sistem politik Indonesia. Semua partai politik sebenarnya super terbuka, di mana setiap orang dapat mendaftar sebagai anggota dan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Namun dalam prakteknya, sebagian besar partai politik dikontrol ketat oleh elit politik Indonesia. Ini fakta. Hensat mengatakan bahwa 8 partai politik yang memiliki kursi di DPR di Senayan telah menjadi partai milik elit dari proses pengambilan keputusan hingga regulasinya. Semuanya dijalankan oleh elit. Inilah mengapa gagasan Jokowi soal partai super TBK jadi menarik. Ciri utama dari model partai super TBK ini adalah bahwa anggota dapat secara langsung memilih pemimpin mereka dan mendorong kebijakan partai dengan tujuan menghilangkan hak istimewa politik elit. Saat ini sebagian besar partai memilih pemimpin mereka melalui perwakilan daerah selama kongres mereka. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memilih pemimpinnya lewat Majelis Syuro yang merupakan dewan pimpinan tertinggi partai tersebut. Andi Budiman, yang Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dalam artikel Straits Times itu mengatakan bahwa PSI akan mengadopsi konsep Partai Super TBK dalam kongres tahunannya yang akan datang pada bulan Mei 2025. Ini akan menjadi antitesis dari partai politik yang dimiliki oleh para elit. Partai Super TBK akan dimiliki oleh masing-masing individu para anggota partai, katanya, mengacu pada transformasi baru partai tersebut terkait dengan konsep Partai Super TBK dari Jokowi. Melalui kongres kami akan mengubah aturan dasar partai sehingga di masa mendatang ketua partai akan dipilih secara terbuka. 1 orang, 1 suara. Semua anggota dapat memilih melalui e-vote. Ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Jika Partai Super TBK ini memiliki struktur yang mirip dengan korporasi, di mana publik dapat membeli sahamnya, partai ini akan bergantung pada mayoritas yang memiliki saham. Partai semacam ini diharapkan tahan terhadap investasi elit, juga pertikaian ideologis, tambah Andi Budiman. Dalam keterangan lanjutannya, Andi Budiman mengatakan bahwa menuju partai perorangan dan partai Super TBK ini perlu difasilitasi oleh teknologi. Maka harus ditempuh dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ada manipulasi yang akhirnya menafikan intensi yang baik ini.
persiapannya harus matang. Misalnya, soal verifikasi anggota atau calon pemilih, penetapan kriteria calon yang bisa dipilih atau kandidat, dan sebagainya. Sebelumnya, Mahkamah Agung atau MA telah menghapus apa yang disebut ambang batas presidensial dalam pemilihan nasional berikutnya. Ini akan menjadi keuntungan bagi partai politik baru yang masih relatif kecil, termasuk bagi PSI yang telah bertekad untuk menjadi partai super TBK lewat konsep partai perorangan, yaitu one man, one vote. Menurut Straits Times, putusan MA pada 2 Januari 2025 lalu pada dasarnya berarti bahwa bahkan partai-partai yang tidak memiliki satu kursi pun di parlemen dapat mencalonkan seorang kandidat. Hal ini akan memungkinkan, misalnya PSI yang diketuai oleh putra kedua Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2029, tanpa harus bersekutu atau berkoalisi dengan partai-partai lain. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Sheryl Tanzil, sudah menyatakan partainya mendukung kembali Prabowo Subianto pada pemilihan presiden tahun 2029 nanti. Sheryl mengatakan PSI siap memberikan dukungan untuk siapapun calon pemimpin asalkan tulus bekerja untuk rakyat. Sebelumnya, seorang kandidat presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai atau koalisi yang memiliki setidaknya 20% kursi di parlemen yang beranggotakan 580 orang. Tentang one man, one vote, di mana setiap anggota punya bobot suara yang sama, konsekuensinya dalam mekanisme pemilihan ketua umum nanti mesti difasilitasi dengan teknologi. Ini ciri partai modern yang transparan prosesnya. Harapannya tentu untuk membawa angin baru dalam kancah perpolitikan yang terasa semakin sumpek akibat dikotori oleh berbagai konspirasi dan persekongkolan di belakang layar. Transparansi, itulah intinya. Sehingga pengejawantahan Vox Populi, Vox Dei bolehlah disematkan pada parpol yang mengadopsi sistem demikian.